hari ini gue ngundang lo lagi kali ini. Iya. Kita sering duet ya. Kita ada duet maut gitu. Jadi hari ini karena kita lagi Easter Day kok. Oh, Pasca. Iya. Jadi kita bakal Selamat Pasca semua. Iya. Jadi kita bakal bawain tema yang beda banget dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kita nggak bahasnya tentang kayak Mental health yang kemarin. Terus pokoknya kita kayak hal-hal yang kayak begitu kan. Sekarang kita bakal bawain tentang fakta-fakta Alkitab yang kalian mungkin nggak tahu. Wah. Ya kan? Menarik sekali. Menarik, betul. Siapa tahu ya kalau misalnya kalian rajin baca Alkitab, siapa tahu kalian miss sesuatu kan. Yang sebenarnya itu faktanya. Yeah. Nah, jadi kali ini gue udah nyiapin gue kayak udah research gitu loh. Gue kan anaknya kayak pinter banget kan. Jadi gue kayak cari-cari informasi gitu. Lu pinter ya? Banget. Wow. Ya udah. Iya, terus Gue juga kayaknya kan pinter banget kan. Iya, kelihatan sih. Gue juga nyiapin jawaban. Emang tuh jawabannya? Lu kan udah bikin dulu. Terus seminggu sebelumnya gue dapet list pertanyaan, makanya gue yang pas gue sulap ya? Abis gue sulap pindah semua datanya ke gue. Oh iya, itu. Oke. Yang liar ya kan? Iya. Sulap, Oke, boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menurut gue ini aneh banget karena ada beberapa yang gue nemuin tuh bukan dari Alkitab atau dari YouTube yang bahas tentang kayak gituan, tapi gue dapet tuh dari TikTok. Oke. Kayak setiap pembahasan kita yang tentang ini dari TikTok. Ya, gue udah capek nih sama TikTok. Udah sampai 1 tahun. Ya udah, uninstall. Teman kita ada tuh. Dia viral di TikTok. Waduh, udah ya, kita jangan bahas itu. Kita bahas fakta Alkitab aja. Oh iya, maaf. Jadi katanya itu malaikat itu bentuknya bukan manusia. Bentuknya Itu lihat, gue pernah lihat di TikTok. Yang bentuknya tuh kayak bulat, terus ada sayapnya. Terus ada yang mukanya kayak monster. Wah, gue nggak tahu sih yang itu. Tapi gue lihatnya yang itu yang sebenarnya malaikat itu bentuknya bukan manusia, emang bener. Sama yang ini, kalau misalnya emang bentuknya itu manusia, terus kalau misalnya kita tahu kan malaikat itu pasti yang kayak kita pikiran kayak cantik, ya kan? Yang cantik Angel. banget. Angel. Oh iya, maaf. Maafin. Saya enak tadi loh. Iya, jadi bentuknya pasti kayak cantik gitu kan. Terus emang apa bener itu sebenarnya bukan manusia? Gimana? Jadi rupanya. Kita pikirin tidak berbentuk manusia. Iya, karena yang kita pikirin itu bentuknya manusia. Ya. Tapi kalau misalnya emang bentuknya manusia dan cantik, kenapa pas malaikat nyamperin Maria, dia bilang jangan takut. Kalau misalnya kaget kan, jangan panik kayak bahasa lu jangan takut bahasanya kan. Kayak kalau misalnya takut berarti harusnya dia emang perasaannya takut dong. Jangan teriak. Itu maling ya. Itu maling kalau jangan teriak. Maaf. Iya kan? Iya. Terus itu gimana tuh maksudnya? Oke. Malaikat tuh ada banyak tipe. Oh ya? Ini, gua sebelumnya disclaimer dulu nih. Kita bahas ini semata-mata biar kita lebih ngerti lagi apa sih yang sebenarnya ada tuh kayak apa. Bukannya kita ini mah nggak ada faedahnya misalnya. Nggak ada faedahnya, yang penting percaya Tuhan Yesus. Iya betul. Tapi maksudnya gini, banyak orang yang tertarik mau belajar lebih lagi tuh kadang nggak hal-hal kayak gini. Jujur gue tertarik belajar Alkitab lebih lagi gara-gara bahas rapture, bahas akhir zaman gitu. Akhirnya gue jadi belajar banyak hal dan bisa belajar banyak hal yang lain juga yang untuk kita bisa terapin ke kehidupan sehari-hari. Ya ini buat kita informasi aja dan buat kita jadi lebih tahu aja gitu. Dan lebih percaya lagi, oh iya bener mirip Alkitab yang di kejadian di dunia ini terjadi dan yang di Alkitab memang ada dan sama gitu. Oke, kita masuk ke rupa wujudnya malaikat nih. Gua udah nyatet nih. Lu buka ayat ya? Oke, boleh. Kita buka di Kejadian 18 ayat 1. Coba baca. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dekat pohon Tarbatin di Mamre, sedang duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Lanjut. Ketika dia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Oke, sampai situ. Tuhan datang nyamperin Abraham bersama 2 orang lain. Dia bilang pria itu kan.
itu dua orang malaikat yang temenin Tuhan buat ketemu Abraham. Wujudnya manusia laki-laki. Lagi Yosua 5 13 sampai 15. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pedangnya, dilihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya padanya, "Kawanku, kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Aku panglima bala tentara Tuhan. Dia malaikat dan dia di ayat 13 laki-laki. Seorang laki-laki yang berdiri di depannya. Yes. Jadi semua yang mereka bilang kalau misalnya malaikat itu bentuknya manusia. Nah, jadi malaikat tuh sebenarnya menurut yang gua tangkap bentuknya tuh yang nggak harus manusia sih. Memang nggak harus manusia. Ingat, yang segambar dan serupa sama Tuhan, yang bentuknya kayak kita ini, cuma kita. Malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kita lihat nih, coba di Daniel sekarang. Ini ngetes Angel bisa buka ayat dengan cepat ya. Daniel 10. 5 sampai 6. Kuangkat mukaku lalu kulihat tampaklah seorang berpakaian kain lanan dan berikat pinggang emas dari ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilat, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Itu juga malaikat. Tapi tubuhnya seperti permata. Iya. Maksudnya tubuhnya permata, bentuknya benar seperti permata. Bisa jadi dari bentuknya, bisa jadi dari looknya. Mengkilap-mengkilap. Mukanya kayak petir, matanya kayak api. Gimana kaki kayak petir? Maksudnya? Gue nggak pernah lihat. Gimana? Next, Matius 28 ayat 3. Aduh, pusing banget gue nih, gue masih beginian salah gue. Apa? 28 ayat 3. Matius 28 ayat 3. Wajahnya kilat lagi nih wajahnya. Kilat lagi kan? Pakaiannya putih bagaikan salju. Muka kayak kita gimana sih? Jadi ngerti nggak sih? Jadi iya, ada yang bentuknya makhluk. Bahkan ada yang namanya serafim, kerubim, itu nama malaikat kan. Yang sayapnya 6, sayapnya kayak gimana, yang kakinya sampai kayak gimana, mukanya seperti apa. Itu ada. Jadi kalau ada orang yang bilang statement malaikat itu bentuknya A, kalau bukan A berarti bukan malaikat. Enggak. Malaikat bisa menyerupai manusia. Malaikat bisa menyerupai hal yang lain. Keren banget ya. Malaikat. Nggak apa-apa, gue lebih suka jadi manusia. Yang menarik, kalau tentang malaikat, kan pasti pernah dengar setiap kita manusia, atau katanya gini, setiap anak-anak punya malaikat penjaga, guardian angel. Itu benar nggak? Bener nggak? Nah, coba kita tapi buka. gue masih percaya loh. Lu percaya? Iya. Lu percaya? Karena kita masa sih itu kekristenan, bukan kali. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 12. Para Rasul 12. Ayat 11 gue juga buka deh. Dan gue ceritain dulu. Jadi kisah Para Rasul 12 itu cerita tentang Petrus di penjara. Itu setelah Yesus meninggal kan, kisah Para Rasul kan. Petrus tuh ditangkap di penjara. Murid-murid yang lain takut ngumpet di sebuah rumah. Ya kan? Ngumpet di sebuah rumah, tiba-tiba ternyata memang Petrus dibebasin. Sama malaikat datang. Ini bukan malaikat yang kita ngomong, tapi malaikat datang bebasin dia. Dia lepas, dia kabur dari penjara, balik ke rumah teman-temannya itu. Si Petrus tahu rumahnya, diketok lah. Nah, pembantu dari rumah itu keluar terus lihat, dia ngomong di ayat 5, itu ada Petrus di depan, ada Petrus. Teman-teman rasul-rasul yang lain bilang di ayat 15, coba baca. 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Jadi malaikatnya Petrus. Kenapa para rasul tahu bahwa malaikatnya Petrus itu mukanya mirip sama Petrus? Ngerti nggak? Kan si pembantu ini bilang, maksudnya teman-temannya dia bisa gue lihat Petrus beneran. Teman-temannya nggak percaya dong. Iya. Petrus di penjara, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, dia ditangkap kok.
Terus pembantunya bersikeras kan di ayat itu kan, bener itu Petrus, enggak lu lihat malaikatnya kali. Tapi itu bukan malaikat ya kan, itu benar Petrus. Itu benar kan? Petrus. Kenapa mereka bisa ngomong gitu? Artinya mereka rasul ini punya pengetahuan bahwa malaikatnya, ngerti? Malaikatnya kita berarti beneran ada kan? itu mirip sama kita. Oh, keren gue. Bukan doppelganger dong, beda. Oh, ya salah. Jadi malaikatnya kita itu look like kita, berbentuk kemanusiaan kita. Makanya kenapa murid-murid bisa ngomong gitu, rasul-rasul. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi setiap kita, yes, punya guardian angel Keren banget. yang Tuhan taruh di sisi kita. Oh, gue kayaknya sepanjang video ini bakal oh iya, keren banget. Kayak bakal gimana? Asik kan kalau kita belajar, kita pelan-pelan kita baca, enggak itu malaikatnya katanya. Iya. Terus kalau kita nangkep gitu, kita nggak cuma baca sekali lewat, kita mikir, wah bener, berarti malaikatnya si Petrus mirip dengan Petrus dong. Jelas-jelas itu Petrus, kok bisa dibilang malaikatnya? Ngerti? Oke. Wow, keren banget. Jadi ini kesimpulannya, jadi pertama malaikat itu emang banyak bentuknya. Yang kedua emang bener kita punya malaikat pelindung. Terus, ya sabar ya, kita lanjut. Seru banget nih. Terus ada satu lagi nih. Waktu itu sempat dengar cerita kalau misalnya pertama-tama itu Adam dan Hawa nggak diciptain kan, bener kan Adam diciptain dulu, baru Hawa kan dari tulang rusuknya, ya kan. Tapi katanya sebenarnya sebelum si Hawa itu dibuat ada manusianya, ada manusia lain selain Hawa. Adam maksudnya? Bukan, selain Adam. Iya, sebelum Adam itu ada manusia lagi. Iya. Iya. Jadi, iya. Nah, kenapa? Ini balik lagi menurut pendapat gue, dan gue juga pernah dengar dari khotbah pendeta-pendeta. Buka deh. Seru banget nih beginian nih guys. Kayaknya harus sering-sering yang kayak begini nih. Gimana ya, gue jadi lupa. Oh ya, Kejadian 1 ayat 26. Jadi Kejadian 1 itu isinya tentang 7 hari penciptaan kan. Jadi 1 ayat 26 dibaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan gunung-gunung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa inti ayat itu? Tuhan nyiptain manusia. Oke. Iya kan? Baiklah kita menjadikan manusia. Iya, menciptakan manusia kan? Iya. Oke, sekarang di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Sampai 8 boleh deh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan. Kencengan dong, ini kan dan menghembuskan nafas hidup. Ini gue lagi kayak agak mencerna nih. Nafas hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah tempatnya manusia itu dibentuk. Manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon. Jadi pertama kali manusia diciptakan itu di Kejadian 1. Di Kejadian 1 itu yang pertama kali sebenarnya. Yes. Iya. Di Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan membentuk lewat tanah si Adam. Dan ditaruh di jadi yang di ayat 2, yang di ayat 1 itu bukannya dia lagi ceritain si Adam bakal dibuat seperti apa? Iya. Ya Kejadian 1 kan? Iya. Iya, yang Kejadian 1 itu bukan si Adam. Sebenarnya dia bukan ceritain si Adam. Yes. Nah, kalau kalian tahu lagi, Taman Eden itu kan ada di suatu tempat di Timur Tengah. Kalian tahu nggak itu dijagain kan? Dijagain, katanya ada malaikat yang megang pedangnya, api semua, bla bla bla. Iya. Itu kan. Nah, Taman Adam ditaruh di situ. Di luar Taman Eden itu sudah ada manusia. Tuhan ciptakan. Di Kejadian 1 ayat 26. Jadi, oke, secara prinsip bener Adam itu manusia pertama. Tapi sebenarnya ada yang lebih pertama lagi di Kejadian 1 ayat 26. Adam itu di Kejadian 2 ayat 7. Terus manusia itu kemana? Ya hidup di situ bersama-sama. Sebenarnya ada hubungan dengan malaikat lagi. Oke. Kalian pasti pernah dengar siapa yang The Fallen Angel siapa? Lucifer. Yes, di saya ada. Dia membawa sepertiga malaikat di surga ikut turun, ikut jatuh
The Fallen Angels. Jadi bukan cuma Lucifer doang, tapi dia bawa antek-anteknya itu. Jadi sepertiga malaikat tuh bawa turun. Nah, itulah yang nanti merupakan keturunan dia malaikat ini. Kita buka aja. Di Kejadian 6. Kalau nggak salah Kejadian 6 ayat 4. Gue juga akan cek. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang sama ini. Kalau misalnya itu zaman orang purbakala itu berarti bener dong, kalau manusia itu dulu emang tinggi-tinggi banget. Nah, baca ya pelan-pelan ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ingat, ada satu orang raksasa yang pertama. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah, yang kedua, pertama raksasa, kedua anak-anak Allah. Ada 2 ras nih udah. Iya. Yang ketiga, menghampiri perempuan manusia. Anak manusia. Jadi ada anak Allah, anak manusia, dan anak raksasa. Siapa anak Allah, siapa anak manusia, siapa anak raksasa? Nah. Berarti ini, kayak gue rada dapet sih. Kayaknya yang anak Allah itu anak Allah itu, yes, the fallen angel. Terus yang raksasa itu? Raksasa itu hubungan kawin antara anak Allah dan anak manusia. Jadilah makanya ada manusia selain, makanya kenapa ada suku Enak, ada Goliat, itu karena keturunan dari hubungan antara the fallen angel dengan anak perempuan manusia itu. Namanya adalah Nephilim. Dalam di Alkitab ada kata itu, Nephilim, dalam bahasa asli. Gitu. Nah itu badannya besar-besar. Itulah yang akhirnya sampai ke keturunan Goliat. Sebenarnya di Nuh. Lanjut semua tuh kan dari semua pertanyaan lo. Seru banget sih. Zaman Nuh itu semua dari sapu bersih. Iya dong. Iya. Kan iya kan. Itu Nuh kan dari. Oh jadi tapi dari Adam ke Nuh tuh pendek sebenarnya, cuma 1000-2000 tahun. Kan Adam aja umurnya 1000 tahun. Iya. Jadi itu udah disapu bersih di zaman air bah. Benar-benar cuma tinggal. Nah, gua nggak tahu gimana tuh. Gua kalau nanti udah sampai surga mungkin mau tanya Tuhan. Iya. Kenapa bisa ada 3000-4000 tahun setelah Nuh masih ada si Goliat, keturunan dari ini. Bangsa Enak itu nama lainnya Nephilim juga sebenarnya. Tapi pas Nephilim itu kalau kita artikan secara harafiah namanya raksasa. Kalau misalnya itu dihapus dibersihin itu manusia-manusia benar-benar tinggal si keluarga Nabi Nuh doang. Iya. Secara teori seperti itu. Tapi kenapa? Balik lagi, gua nggak tahu nih, kita nggak tahu nih. Iya. Waktu itu air bah setinggi apa? Apakah menutupi gunung Everest? Siapa tahu sih. Ada orang yang dia naik sampai gunung Everest, kita nggak tahu. Iya, benar. Nah akhirnya lah dari situ dia bisa keluar sih siapa? Goliat dan keturunan bangsa Enak itu. Bisa. Gitu kan. Iya. Wah, keren banget ya. Nyambung semua ya sebenarnya. Nyambung semua. Wow guys, keren banget. Pasti nggak tahu sih ini kayaknya apa gua doang yang baru tahu beginian. Gua pas pertama kali tahu juga kayak, oh iya ya, gila ya. Iya. Keren ya, seru ya. Gua lebih seru sih karena akhirnya gua menggali, akhirnya semua itu nyambung jadi satu gitu. Padahal gua kira malaikat sendiri, Nuh sendiri, Adam sendiri, ternyata nyambung semua kayak. Boleh. Jangan Coach Shoot itu, kok Kenny bangsa Enak. Waduh. Bener. Terus ada lagi nih. Bener ya? Gak tahu. Kan kita nggak tahu keturunan. Oh iya. Terus ngomong soal keturunan nih. Gue tuh pernah dengar katanya di. Lu pernah denger mulu? Iya kan gue punya kuping. Gue pernah dengar. Iya. Artinya lo suka baca ya? Ketahuan. Saya lebih suka mendengar daripada membaca ya. Anak clubhouse ya? Waduh. Gue gak ngerti apa main clubhouse. Gue download tapi gue gak pernah join kemana-mana. Android, maaf. Nanti ya. Lalu gue kirim SMS. Tahun depan lah ya. Iya. Itu katanya kayak benua-benua ini tuh sebenarnya kayak keturunan seseorang gitu. Kayak kenapa negara ini ada yang negara berkembang, negara yang maju, ya kan?
Apa ada kutukan? Apa ada apa ini? Nah, ini anaknya Nuh kan ada 3. Sem, Ham, Yafet. Sem, Ham, Yafet. Oke. Gue bukan notes dulu, takut salah nih. Iya, apa? Nah, di Kejadian 9 ayat 18 lu baca deh. Jadi suatu hari, lu sambil buka ya. Suatu hari Nuh itu mabok, terus telanjang tidur di gua ceplok karena mabok. Iya kan? Nah, terus setelah itu, gua lupa nih, yang si Ham datang terus ngetawain, malah ngasih tahu ke Sem dan Yafet. Wah, bapak kita bugil, mabok, diketawain. Tapi si Sem dan Yafet nyamperin dengan badan mundur, bawa kain, tutupin ke telanjangan bapaknya. Dia nggak lihat tuh, dia mundur jalannya tutupin. Saat Nuh bangun dan Nuh tahu semua ceritanya, Nuh marah. Dan dia memberkatilah si Sem, si Yafet, dan Ham dikutuk. Coba lu baca. 9:18. 9:15. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Dan 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebarlah penduduk seluruh bumi. Oke. Coba, berarti gue salah terus. Kita lihat yang si Nuh marahin anak-anak Nuh. Oke. Oh ini. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan Di mana tuh? Kasih tahu ya. Kejadian 9 ayat 24. 9 ayat 24. Oke. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan kehendak ia tinggal dalam kemah-kemasan, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, sampai 27. Iya. Kanaan itu adalah Si Ham. Ham. Nah, kita kalau lihat dari Sem, Ham, Yafet, mereka berpencar ke seluruh dunia. Itu keturunan Sem itu orang keturunannya Abraham. Nuh ke Abraham tuh kurang lebih 1000-an tahun. Jadi bisik-bisiknya kedengeran. Jadi keturunan Abraham itu dari Sem. Setelah itu orang-orang Cina, Tionghoa itu dari Sem ternyata. Orang Persia dan India itu dari Sem juga. Tadi apa ya ulang? Jadi yang di Sem itu siapa? Si Keturunan Abraham. Which is orang Israel berarti. Abraham, iya berarti orang Israel juga. Iya, dari Sem. Orang Cina juga dari Sem. Persia juga dari Sem, orang India juga dari Sem. Terus yang Yafet? Yang Ham dulu. Oke, Ham. Kanaan tadi, makanya dibantai kan sama si orang Israel kan, Kanaan dibersihin. Orang Mesir, orang Kanaan, orang Afrika, terus beberapa Timur Tengah, dan juga di Palestina. Udah lihat tuh ketahuan negara-negaranya. Yang terakhir, Yafet, Eropa, Caucasian. Amerika kan orang itu dari orang Inggris ke Amerika, jadilah Amerika, orang Inggris ke Australia, jadilah Australia. Nah, itu semua sebenarnya ngumpul di Eropa, si Yafet. Terus Indonesia di mana? Indonesia keturunan siapa? Di sini nggak ada sih ya. Iya ya. Tapi kan Indonesia katanya dulu dari orang Cina. Oh, oke. Turun ke sini kan. Tapi ada juga Indonesia Timur yang dari si Ham berarti. Ya. Oh, jadi bener ya itu ya. Oke. It's confirmed. Oke. Itu Tuhan bilang sendiri kan, terkutuklah Kanaan, hendaklah engkau menjadi hamba bagi saudaramu lah. Terus ada lagi nih, gue lagi mau ngomongin tentang neraka. Waduh. Ini yang terakhir ya? Iya, yang terakhir. Ini yang terakhir. Katanya, kalau misalnya nih, lu kalau misalnya denger tentang neraka, pasti bukan kita. Ada orang-orang yang masuk neraka bakal disiksa sama iblis. Kalian? Weh? Belum tentu. Gak tentu, iya.
Jadi apa benar kita tuh disiksa sama iblis atau apa? Panjang lagi nih caranya. Dari muka-mukanya nih panjang. Gue mikir. Oke. Iblis itu neraka diciptakan bukan buat manusia, buat iblis. Jadi iblis setannya juga tersiksa, bukan iblis yang siksa. Jadi itu bukan punyanya dia, itu punya Tuhan neraka. Nah, iblis tempat kita itu di surga. Iblis itu mau narik kita nemenin dia sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya bukannya si iblis itu yang nyiksa kita ya, tapi iblis di situ juga disiksa sebenarnya. Iya betul. Terus kenapa iblis bisa pergi-pergian? Kayak ke dunia. Sekarang. Karena belum dimasukin ke sana. Nanti dimasukin pas di kerajaan Seribu Tahun. Iya, betul. Lo udah ikut kom. Gue enggak kok. Oh, yang sama gue itu ya? Iya. Ya, betul. Pas kerajaan 1000 tahun, iblis dimasukin di sana. Jadi sebenarnya neraka itu sekarang belum ada siapa-siapa? Iya, begitu pun surga. Orang mati nggak ke neraka. Iya, tapi orang mati ke Hades. Iya, Hades. Orang halamannya surga kan? Iya, Hades halaman neraka. Halaman surga Firdaus. Oh, Firdaus. Astaga, Angel. Orang mati yang ke surga itu bukan ke surga langsung, tapi ke Firdaus. Halamannya surga gitu. Jadi neraka dan surga masih kosong. Tuhan masih setting-setting buat siapin perkawinan anak domba. Iya, tapi iblis sama jin itu sama atau beda sih sebenarnya? Gue jadi penasaran. Ini kita bisa bahas lagi nih. Jadi sama kayak menurut gue itu bukan menurut gue, itu memang sudah terbukti. Makanya kenapa ini improvisasi ya? Iya. Gue lupa ayat Efesus 6 ayat 13. Gila tuh. Gue buka nih. Iya. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetapi berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, tetapi berdiri tegap, berikaplah ini yang. Sorry, berarti bukan 13, 12, naik satu. Oke. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Di udara. Itu kenapa diulang-ulang sih? Itu sebenarnya mirip nggak sih? Iya. Sebenarnya itu beda. Hah? Oh. Dia ngomong hierarki. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh di udara. Jadi ada hierarkinya. Jadi iblis itu ada hierarkinya. Sama kayak kul. Ada gembala kul supervisor, kul manager, terus gembala, bahkan ada gembala rayon, ada sampai ke paniko, jauh banget gitu. Ada dan itu megang ya bisa dibilang megang teritori juga, megang wilayah juga. Makanya kenapa misalnya gini, kok kalau kita lihat narkoba, aduh kita jadi bahasnya melenceng, tapi seru ya. Seru. Narkoba, kenapa narkoba banyaknya di Cengkareng dan Kalideres? Oh iya. Kok nggak tahu? Kok lu tahu? Baca berita makanya. Oh, kirain. Ya karena mungkin yang megang di situ adalah roh-roh yang kayak gitu. Kenapa? Jadi kenapa maksiat di Mangga Besar? Karena roh-roh yang di situ megangnya itu. Gue baru tahu. Alah. Kenapa di selatan dunia malam? Sekarang peak juga sih ya. Tapi selatan masih kenceng. Kenapa mabuk-mabuknya? Karena itu. Ini kayak kita bisa bedah jadi 5 part nih. Jadi 50 menit. Iya. Ini kita bedah jadi 5. Tapi waktu itu kan memang ada yang minta part 2. Iya, Kita kasih nih sekarang. This is the part 2. Iya, gokil. Akhirnya ada part 2 ya. Iya. Tapi wow, keren banget sih. Iya. Kita belajar biar kita lebih tahu gimana kita harus bersikap, gimana kita harus ngelakuin di hari-hari yang nggak semakin baik ini. Gitu. Kita tahu bukan jadinya kita pamer-pamerin, tapi kita buat belajar, masukin ke dalam diri kita introspeksi dan kita makin tahu lagi, oh kebesaran Tuhan tuh sebegitunya, Tuhan itu sangat detail gitu. Kayak gitu.
kayaknya pembahasan kita sudah cukup ya. Iya. Ini kayaknya kalian harus sering-sering baca Alkitab mulai sekarang. Biar kalian tahu, dan jangan lupa saat teduh. Dengarnya pakai apa? Worship everywhere. Kita pengisi worship everywhere ya. Yo. Jadi kayaknya kita udah sampai sini aja ya. Tutup dulu ya. Tutup dulu. Okay. Jadi segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke YouTube ini. Jangan lupa. PPA Backboners. Iya. Ya, jadi kita sampai situ dulu. Happy Sunday. God bless you. Bye. Bye. kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Anak-anak yang sangat Tuhan kasih, terimalah berkat, biarlah hari ini apa yang kau pelajari di dalam nama Tuhan Yesus itu diterima, ditanamkan dalam hatimu, sehingga kau bisa lakukan kehendak Tuhan pada zamannya di hari-hari yang gak semakin baik ini. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan dengan takut akan Tuhan, ia akan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. God bless you.